Halo Semeton, jumpa lagi ya bersama saya di Bonseller Bali. Di kesempatan video kali ini saya kembali menampilkan sebuah proses ya Semeton. Proses dari bahan bonsai yang saya program sendiri, yaitu dari jenis iprik sebenarnya. Ini saya lakukan penggabungan tahap awal Semeton. Penggabungan tahap awal untuk membentuk karakter batang atau membuat perlenganan batang utama, perlenganan untuk bonsai iprik ini sebenarnya. Saya melakukan penggabungan seperti di dalam video seperti ini. Oke Semeton, sebelum lanjut kita ke bercerita tentang bahan ini, saya mohon dukungannya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk like, share, komen, dan subscribe-nya sebenarnya, agar channel ini semakin berkembang dan juga selalu bisa hadir di hadapan Semeton, menghadirkan tips-tips dalam membuat bonsai ala pemula tentunya Semeton. Oke Semeton, terima kasih selalu saya ucapkan pada teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini, dan saya yang sudah selalu hadir juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke. Ini penggabungan tahap awal Semeton. Ya, kurang lebih saya menggunakan di sini 10 cangkokan untuk digabungkan kepada batang utama yang ukurannya cukup lumayan besar sebenarnya. Yang batang utamanya saya gunakan seukuran pergelangan tangan dewasa sebenarnya, orang dewasa, dan hasil penggabungan tahap awalnya seperti ini sebenarnya. Untuk membuat perlenganan lengan 1, 2 dan seterusnya. Setelah itu kita lanjut lagi. Dan ini kurang lebih berumur 4 bulan Semeton, 4 bulan, dan saya lakukan pencangkokan lagi. Setelah cangkokan tumbuh akar, saya turunkan lagi, digabung lagi Semeton. Di sini saya selalu memanfaatkan sebenarnya jika ada cabang atau yang percabangan yang sudah cukup besar, saya selalu cangkok, dan hasil cangkoknya itu saya turunkan kembali untuk digabungkan lagi. Lalu dan begitu seterusnya sebenarnya, sampai bahan ini jadi nantinya sebenarnya. Sini saya melakukan proses penggabungan untuk kedua kalinya sebenarnya setelah setelah 4 bulan penggabungan tahap awal. Kini lanjut lagi ke penggabung tahap kedua, menambahkan lagi di bagian-bagian yang kosong agar untuk membentuk batang utama yang proporsional sebetulnya. Dengan untuk mencapai hasil itu tentunya kita harus bersabar, kita nikmati prosesnya, dan kita juga menikmati waktu yang ada. Selain memprogram bahan bonsai gabungan ini, jika ada lagi bahan bonsai lain, kita bisa menunggu dengan melakukan atau mengerjakan bonsai yang lain sebenarnya. Dan di sini saya tidak lagi menggunakan kawat sebenarnya. Untuk penggabungannya saya menggunakan tali dari ban bekas sebenarnya, ban dalam bekas, agar lebih kuat untuk mencengkeramnya. Dan di penggabungan tahap kedua ini sudah mulai terlihat sebenarnya untuk pembentukan dari perlenganannya, dari lengan 1, 2, 3 untuk back dan seterusnya sudah ada. Dan sekarang tinggal menunggu hasil gabungannya menempel dan juga nanti bisa tumbuh besar. Sini lagi saya mencangkok sebenarnya di bahan iprik yang lain lagi. Di sini saya tambahkan ke penggabungan tahap ketiga sebenarnya setelah 4 bulan. Di sini setelah 4 bulan sebenarnya, yang pertama ke kedua 4 bulan, yang kedua ke ketiga 4 bulan lagi sebenarnya. Saya tambahkan lagi untuk menambah membesarkan lengan satunya sebenarnya, karena lengan satunya tidak terkejar sebenarnya. Yang saya akan gunakan lengan 1 dan itu jauh lebih kecil dari lengan keduanya, jadi saya tambahkan lagi di lengan satunya untuk memperbesar batang cabangnya. Dan di bagian belakang ini sebenarnya, di bagian belakang saya tambahkan lagi untuk
menutup rongga atau lubang di bagian belakang teman-teman. Masih sama teman-teman, masih menggunakan cangkokan teman-teman. Hasil cangkokan yang saya ambil dari bahan gabungan ini dan juga bahan atau indukan iprik yang ada di sebelahnya teman-teman. Saya cangkok, lalu seperti biasa tadi setelah cangkokan tumbuh akar, kembali kita gabungkan lagi menutup ruang-ruang yang kosong teman-teman. Di penggabungan tahap ketiga ini sebenarnya sudah terlihat ya, sudah terlihat jelas untuk perlenganannya dan bentuknya nanti seperti apa. Kurang lebih ini akan saya buat bogel teman-teman ya, 30 up sedikit teman-teman ya. Oke, ini penabung tahap ketiga teman-teman. Sudah berumur berapa bulan ya, 3, 4, 12 bulan teman-teman. Nah, ini akan lakukan saya lagi penggabung tahap keempat teman-teman ya. Dan hasilnya sebelum penggabungan tahap keempat ini dia. Sini saya mempanen cangkokannya dulu teman-teman. Pohonnya sudah tumbuh dengan sangat subur sekali, jadi sudah bisa dicangkok untuk bercabang yang tidak terpakai untuk dilakukan penggabungan kembali. Di penggabungan tahap keempat ini kurang lebih sudah berumur, dari yang ketiga itu sudah berumur 8 sampai 1 tahun kayak kalau nggak salah teman-teman. Dan kini sudah 1 tahun tidak saya lakukan penggabungan kembali. Saya lakukan penggabungan kembali teman-teman. Ini kurang lebih berumur sekarang ya, sekarang teman-teman, kurang lebih berumur hampir 2 tahun teman-teman ya untuk penggabungannya, dan sudah mulai terlihat kembali bentuknya teman-teman. Di sini saya akan melakukan penggabungan untuk menambah lagi bagian belakangnya teman-teman, karena ada beberapa gabungan yang dulu saya lakukan itu mati teman-teman. Jadi saya tambahkan kembali untuk menutup lubang-lubang atau celah di bagian belakang pohonnya teman-teman. Masih menggunakan cangkokan seperti biasa teman-teman. Ini saya lakukan cangkok angin dan kebetulan akarnya sangat banyak sekali, jadi memudahkan kita untuk melakukan penggabungan kembali teman-teman. Dan di tahap ini setelah berumur 2 tahun ini saya juga akan memperlebar untuk talang dari groundnya teman-teman, agar membuat pohonnya lebih leluasa nantinya, jadi lebih cepat untuk pertumbuhannya dan juga lebih cepat jadi tentunya teman-teman ya. Dan sini juga nanti kita perlebar dan juga menambahkan media dan pupuk untuk menopang pertumbuhannya agar semakin bagus dan semakin subur kembali, dan juga tentunya dengan harapan hasilnya bisa jadi lebih cepat ya sebenarnya. Target saya 3-4 tahun ini bisa jadilah teman-teman. Nah, jadinya maksud saya jadi sampai di perpecahan anak cabang saja dulu sebenarnya. Untuk selanjutnya untuk perantingan saya mau lanjutkan di pot saja, karena saya akan mau melakukan okulasi teman-teman. Rencana saya nanti akan saya okulasi dengan menggunakan pucuk dari elegan agar lebih elegan pohonnya tentunya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kenapa saya membuat video seperti ini? Tentunya saya ingin menginspirasi teman-teman Sobi, terutama teman-teman pemula sebenarnya. Yang instan memang bagus teman-teman, kita tidak perlu melakukan proses, tapi kita jadi tidak tahu seperti apa proses dalam membuatnya. Dan saya sendiri lebih memilih untuk menikmati proses, karena saya juga suka belajar tentunya, belajar dalam hobi yang saya tekuni, tentunya juga menambah ilmu dan wawasan saya dalam memprogram sebuah bonsai. Jadi kalau saya pribadi lebih suka untuk menikmati prosesnya teman-teman. Oke, di sini saya melakukan penambahan media dan juga sudah saya campur dengan pupuk dari kotoran kambing teman-teman. Untuk di media di ground cukup menggunakan tanah biasa teman-teman. Tanah biasa campur sekam bakar terus sekam mentah dan juga pupuk sudah bagus sekali teman-teman ya.
Demikian semeton untuk teman sehobi, teman-teman pemula dalam program bonsai. Tetap selalu semangat semeton, kita nikmati saja prosesnya, alhasil nanti ada hasil yang akan kita tuai semeton. Oke, sekian dulu dari saya semeton. Video kali ini semoga bisa bermanfaat dan juga dapat memberikan inspirasi. Salam satu hobi semeton, sampai jumpa di video selanjutnya.